adik ipar Jokowi yang bernama Wahyu Purwanto itu diduga terdeteksi turut menikmati uang suap. Ini di kasus kereta api ini. Kenapa kemudian saya merasa ada positifnya ini? Ya biar tahu gitu bahwa politik dinasti itu dampaknya seperti ini gitu. Kan kalau kita dengar Arif Putra dari Total Politik itu, human right, politik dinasti human right, bukan soal human right, tapi bicara dampak. Ini dampaknya ke sini, ke kolusi, mau bilang korupsi dan kolusi, jadi kolusi dan korupsi ini ujungnya gitu. Indikasi terkuat untuk terjadinya sebuah kolusi dan korupsi adalah politik dinasti, kedekatan, koncoisme kalau bahasanya Prabowo itu ya. Dan ternyata betul, tokoh-tokoh Prabowo ada yang sudah dapat jatah komisaris BUMN hari ini, padahal Prabowo-nya belum dilantik. Kan ajaib bin aneh ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau KPK tidak membuka ini, pasti Bea Cukai diam, pasti yang lain diam, dan ini akan senyap dan akan berlanjut terus ini. Tapi ketika KPK menggonggong, baru dia semua heboh. Tapi kan belum menggonggong juga KPK-nya, Bang. Baru mengendus-ngendus saja. Yang ini kan aneh juga nih KPK. Biasanya KPK itu tidak mau memberikan menjelaskan ke pers gitu ya. Tapi dia langsung endus. Saya yakin KPK juga tidak punya nyali. Karena kasus ini 5,3 juta tahun ini pasti backingnya orang yang terkuat di Republik ini. Siapa? Gak tanggung-tanggung itu. Pokoknya bukan orang yang kacang-kacangan. Bukan abal-abal ini. Bisnis tambang ilegal dipunyai Gibran Kaesang. Temuan dari sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi Bersihkan Indonesia terdiri dari YLBHI, JATAM, ICW, Kontras, WALHI, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Sajogyo Institute menunjukkan keterkaitan bisnis tambang batubara pada sejumlah lokasi di tanah air yang ditenggarai ilegal dengan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Kedua anak penguasa itu juga tercatat sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera yang melakoni usaha tambang tersebut. Dari hasil penelusuran kami temukan orang-orang di belakang perusahaan tambang adalah orang-orang kaya yang tadi udah disebutin dari awal. Kata Koordinator Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch ICW, Siti Juliantari. Dia bilang jika operasional bisnis tersebut berdampak buruk buat masyarakat sekitar lokasi berupa terpaparnya kelestarian lingkungan. Ujung-ujungnya hanya beberapa orang yang mendapat keuntungan dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh batu bara, tegasnya. Indonesia akan bangkrut. Itu disorot oleh 5 media internasional. Di saat yang sama kemudian kita melihat banyak orang-orang yang tidak ketahuan bagaimana prosesnya. Ujuk-ujuk punya uang yang sangat besar, ratusan miliar, mungkin triliunan. Ya, salah satunya anak Pak Presiden. Dari akunnya Ali Syarif, sayang anak, kita lihat bagaimana struktur, bukan kong kali kong ya, kong kali kong kita nggak tahu biasanya prosesnya di belakang, tapi bagaimana runutan, alur, kerjasama orang-orangnya mereka di berbagai bisnis. Kita coba simak. Ada Sinarmas, ada LBP dan sebagainya. Termasuk Kaesang dan Gibran. Datang ke saya, Pak, saya mau jualan martabak. Saya ini lebih pusing lagi saya. Belum urusan martabak rampung. Anak saya yang kecil. Baru kira-kira 3 bulan ini ngomong ke saya, Pak, saya mau jualan pisang goreng. Waduh, yang martabak belum ini sudah yang satunya pisang goreng lagi. Tapi karena pengalaman yang pertama ini sudah
Ternyata 5 kali lipat melampaui apa yang saya miliki ya. Ya pisang goreng saya, ya kaget saya, ya udahlah jualan pisang goreng silahkan. Pola-pola KKN ternyata terjadi pada petinggi Republik ini. KKN itu tidak hanya korupsi, Mas, tapi juga ada nepotisme, ada kolusi. Dalam pandangan hukum, yang namanya korupsi itu tidak hanya mengambil uang negara, tetapi juga ada gratifikasi, ada suap, dan lain-lain. Dalam dugaan yang Anda sebutkan ini dalam penyelidikan ke KPK terkait dengan anak presiden, yang mana yang Anda maksudkan itu? Ada dugaan pola pergeseran saham yang bisa saja itu diduga sebagai bentuk gratifikasi atau suap. Perusahaan anak presiden tidak layak. Iya, bisnisnya. GK Hebat Ya, dengan kalau kita- Sang Pisang, Markobar, dan lain sebagainya. Bagaimana manuver dari GK Hebat, perusahaan milik Kaisang? Beli saham PMMP sebesar sebanyak 184 juta unit saham Panca Mitra Multi Perdana. Saudara, total yang dibeli sebanyak 188,23 juta unit. Ini artinya, saudara, Kaisang mengeluarkan dana sampai sebesar 92,2 miliar rupiah untuk beli saham PMMP. Mas Kaisang, bisikin dong uangnya dari mana? Dahsyat bukan? 92 miliar itu baru dari satu perusahaan. Kalau dia mengakuisisi 10 perusahaan, ya 1 triliun nyampe itu. Dengan angka yang sama. Kalau Yusuf Mansur bilang sampai gebrak meja, uangnya dari mana? Aduh, ini kemudian menjadi catatan kita bersama ya. Ini jangan dilupakan Bang Ubedillah Badrun, Kang Ubedillah ini orang Sunda soalnya ya, dosen, tapi begitu beraninya dia yang melaporkan dugaan KKN anak presiden ke KPK. Kaisang Pangarep anak bungsu Jokowi. Tentu kita nggak usah bahas satu-satu lah ya. Ada Sang Pisang, ada Mangkoku, Let's Toast, Gola, Cili Pari, Markobar, Siap Masang, Javas. Waduh, baca sendiri aja deh. Nah, ini yang terakhir, tidak hanya itu, tapi juga dia membeli tadi. Membeli saham-saham, termasuk 8% dari Panca Mitra Multi Perdana yang bergerak di industri pengolahan makanan beku. Yang tadi barangkali ya, yang sampai 82 miliar. Luar biasa. Hati-hati, ini akan kita awasi terus. Jangan dibilang kemudian kita akan cepat lupa. Tidak. Tidak sama sekali. Dan kembali, bagaimana Indonesia hari ini dan ke depan ketika kita lihat hal-hal yang terjadi adalah hal-hal yang banyak kong kali kongnya. Kong kali kong sama dengan cukong. Mengerikan kalau kemudian apalagi kebijakan-kebijakan negara juga serampangan, juga hanya mengedepankan ambisi pribadi atau kelompoknya. Ya, saya kira IKN menjadi salah satu yang tentu harus kita pertanyakan. Lagi-lagi seperti kita pertanyakan pada Kaisang, buat IKN pun kan sama, dananya dari mana? Buat makan gratis saja masih tanda tanya kok. Kalau nggak begitu serampangan juga ngambil dana-dana, motong sini, motong sana, dan segala macam kan. Ini diperingati juga oleh Rocky Gerung. Ada sekitar 5 koran di luar negeri, Eropa dan Amerika itu mempersoalkan IKN. Jadi mereka memperlihatkan bahwa ini sinyal buruk bagi perekonomian Indonesia. Disebutkan Rocky, media dari Eropa dan Amerika memprediksi jika Indonesia akan mengalami kebangkrutan apabila pemerintah tetap memaksakan pembangunan IKN. Indonesia akan bangkrut karena bikin mercusuar itu. Sama seperti kerajaan Babilonia yang bangkrut karena bikin menara Babel. Sama seperti raja-raja dulu yang bikin istana terus bangkrut. Jadi landasan dari pondasi itu bukan lagi semen, melainkan tulang belulang manusia. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan pemimpin kita diberikan kesadaran yang paripurna gitu untuk mengedepankan kepentingan rakyat, bukan untuk memenuhi ambisi pribadi atau kelompoknya.